Arifa Novihartali dari kelas 12.1 nomor absen 3. Dalam video kali ini, saya akan membacakan hasil analisis novel yang diadaptasi menjadi film. Novel Cinta Subuh ditulis oleh Ali Farihi, diterbitkan pada tahun 2019. Film Cinta Subuh ini disutradarai oleh Indra Gunawan. Pengertian: film Cinta Subuh sudah bisa dikategorikan ke dalam novel karena film ini bercerita tentang kehidupan seseorang yang memperlihatkan watak dan sifat, di mana terjadi perubahan nasib atau perilaku pada suatu tokoh. Jenis-jenis film Cinta Subuh digolongkan ke dalam film romantis karena terdapat adegan mesra antar tokoh. Bukti kutipan, saat Angga dan Ratih berada di dalam mobil dan berhenti di depan KUA, Angga memberi Ratih cincin sebagai bukti keseriusan Angga sebelum melamarnya. Unsur intrinsik. Tokoh Dinda Hau sebagai Ratih muncul pada saat di depan masjid. Rembayang atau Angga muncul pada saat diputuskan oleh Mira. Syakir Daulais sebagai Dodi muncul pada saat sholat subuh membangunkan Angga. Dimas Seto atau sebagai Bang Sapta muncul pada saat kajian di masjid kampus. Roger Denwarta sebagai Arya muncul pada saat di koridor kampus saat bertemu Ratih. Kemal Pahlevi sebagai Gani Iskandar atau Gani muncul pada saat di kantin kampus saat Angga bercerita tentang ia yang diputuskan oleh Mira. Dini Amiranti sebagai Septi muncul pada saat di rumah. Cut Meiriska sebagai Ralina Taslimah Habibah atau Ratih muncul pada saat di kampus saat ia sedang bertemu dengan Arya. Tengku Anataya sebagai Cynthia Dwi Harsy atau Harsy muncul pada saat di kafe saat Angga dan Gani menemui Ratih yang akan mengenalkan kepada kedua temannya. Maudy Evarisina sebagai Tari muncul pada saat di kafe saat Angga dan Gani menemui Ratih yang akan mengenalkan keduanya. Adiba Kanza sebagai Agnia muncul pada saat ia sedang mengantarkan motor ke bengkel Dodi. Rano Karno sebagai ayah Agnia muncul pada saat Agnia yang sedang dilamar oleh Dodi. Yoriko Angelin sebagai Mira muncul pada saat putus dengan Angga. Cut Mini sebagai Siti Habibah atau Umi Habibah muncul pada saat beliau sedang sakit di rumah sakit. Indro Warkop sebagai Rofik muncul pada saat melamarkan Ratih untuk Angga. Indra Jegel sebagai pelayan warung kopi muncul pada saat ia sedang melayani di kafe. Daus Mini sebagai jemaah masjid muncul pada saat kajian di masjid kampus. Penokohan. Film Cinta Subuh memiliki dua tokoh utama, yaitu Angga dan Ratih. Rizky Anangga Wijayanu adalah sosok yang ceria, humoris, dan mudah bergaul. Ia juga memiliki hati yang baik dan tulus. Angga jatuh cinta kepada Ratih, seorang gadis yang taat beribadah. Angga bertekad untuk menjadi sosok yang lebih baik demi mendapatkan cinta Ratih. Radinka Atika Wafiah adalah seorang gadis yang taat beribadah. Ia selalu sholat tepat waktu dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Bukti adegan ada di kafe saat ia menolak cinta Angga. Selain dua tokoh utama tersebut, film Cinta Subuh juga memiliki beberapa tokoh pendukung, yaitu Ustadz Sapta yang merupakan sosok taat beribadah dan selalu mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Bukti adegan saat ia melarang Ratih
untuk berpacaran. Gani adalah sahabat Angga, sosok yang baik hati dan selalu mendukung Angga. Saat Angga diputuskan oleh Mira, ia menyemangati dan bilang kalau perempuan tidak hanya dia. Kemudian saat di masjid, Angga juga menemukan sosok Ratih untuk pengganti Mira. Arya, atau bisa disebut saingan Angga, sosok yang taat beribadah dan memiliki latar belakang yang baik dan berbakti pada orang tua. Saat ia menunggu ibunya yang sedang sakit, ia sangat sabar dan ia juga tidak meninggalkan sholat untuk mendoakan ibunya agar cepat sembuh. Septi, kakak ipar Ratih, sosok yang baik hati dan selalu mendukung Ratih. Ia juga sosok yang lemah lembut. Bukti kutipan, saat Ratih ketahuan berpacaran, ia tidak langsung menghakiminya, melainkan dia berbicara dengan baik-baik kepada Ratih. Tema film Cinta Subuh adalah tentang cinta yang dilandasi oleh agama. Bukti, saat Ratih ketahuan pacaran dengan abangnya atau Kak Sabta, ia langsung dihakimi oleh abangnya karena pacaran adalah perilaku yang buruk dan suatu perbuatan yang zina. Jadi abangnya itu tidak rela jika Ratih menjerumus ke jalan yang tidak baik. Tema film Cinta Subuh adalah tentang cinta yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Hal ini terlihat dari perjuangan Angga untuk menjadi sosok yang lebih baik demi mendapatkan cinta Ratih. Angga menyadari bahwa ia tidak pantas mendapatkan cinta Ratih karena belum taat beribadah. Oleh karena itu, ia bertekad untuk memperbaiki diri dan menjadi sosok yang lebih baik. Alur atau plot. Alur film Cinta Subuh adalah alur maju. Cerita dimulai dari pertemuan Angga dan Ratih, lalu lanjutkan dengan kisah cinta mereka yang diwarnai oleh berbagai konflik hingga mereka berdua menikah. Konflik yang muncul dalam film ini antara lain konflik antara Angga dan Ratih karena perbedaan latar belakang, konflik antara Angga dan keluarganya, dan konflik antara Angga dan Arya. Latar setting di Jakarta dengan tempat yang berbeda-beda. 1 rumah, 2 depan masjid, 3 kampus, kamar, kantin kampus, taman atau kafe, koridor kampus, rumah sakit, teras rumah, bengkel, ruang tamu, dapur, dan mobil. Rumah saat Ratih, Bang Sabta, dan Kak Septi sedang berkumpul. Depan masjid saat bertemunya Ratih dan Angga. Kampus saat Angga dan Gani sedang bercerita. Kamar saat Ratih menangis. Kantin kampus saat Angga makan. Taman kafe, Angga dan Ratih bertemu. Koridor kampus saat Arya menghentikan Ratih untuk meminta nomor Ustadz Sabta. Rumah sakit saat Umi Habibah sedang dirawat di rumah sakit. Latar waktu pagi hari, siang hari, malam hari. Latar suasana sedih. Buktinya putusnya Angga dengan Ratih. Kecewa, faktanya hati Ratih masih tersimpan nama Angga. Kemudian Ratih berkali-kali menelpon Angga untuk sholat subuh, tetapi tidak diangkat. Bahagia, Harsy dan Gani menikah. Ratih dan Angga menikah. Kak Septi dikabarkan positif hamil. Kemudian lamaran Dodi diterima oleh Agnia. Sudut pandang. Sudut pandang film Cinta Subuh adalah sudut pandang orang pertama. Cerita ini diceritakan oleh Dinia sendiri. Seperti bukti kutipan,
bahwa ada kata saya dan aku. Gaya bahasa. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak remaja. Amanat. Mereka berhasil mengatasi semua perbedaan prinsip mereka. Hubungan mereka berakhir dengan cara yang baik, yaitu menikah. Unsur ekstrinsik. Biografi dan latar belakang pengarang. Muhammad Ali Faihi lahir di Jakarta pada 2 November 1990. Seorang ayah dan suami. Ia suka akan tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Ali Faihi, seorang penulis hebat, sebuah novel berjudul Cinta Subuh, diadaptasi menjadi sebuah film yang diperankan oleh sederet artis ternama. Lebih dari 5 tahun menulis naskah film pendek dan web series. Nilai-nilai. Nilai religius. Saya akan memberikan syarat kepadamu, yaitu sholat subuh berjamaah, agar dapat menunjukkan keseriusanmu terhadap anak saya. Tipe idaman suami aku pokoknya yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pacaran itu jelas mendorong ke arah zina dan tentunya banyak godaan. Kondisi sosial. Film Cinta Subuh juga menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia, khususnya tentang remaja dan agama. Film ini menunjukkan bahwa remaja masih banyak yang belum taat beribadah. Latar budaya. Film Cinta Subuh juga mengikuti tren budaya yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia. Film ini menggunakan gaya bahasa dan dialog yang populer di kalangan remaja. Pendidikan. Angga, Rati, Gani, Harsy, Tari, dan Arya adalah seorang mahasiswa. Struktur atau pembagian alur. Abstrak. Angga adalah mahasiswa laki-laki yang jarang sholat tepat waktu. Ia juga jatuh cinta kepada Ratih, perempuan muda yang cerdas dan religius, yang tidak pernah mengharapkan laki-laki seperti Angga mampu mencuri hatinya. Orientasi. Saat adegan Angga dan Mira putus, kemudian Angga diajak Gani ke masjid, dan setelah itu Angga bertemu dengan Ratih. Komplikasi. Saat Angga dan Ratih resmi berpacaran. Evaluasi. Saat Angga dan Ratih ketahuan pacaran oleh Bang Sapta, dan setelah itu mereka putus dan Ratih menerima lamaran Arya. Resolusi. Angga berubah setelah itu melamar Ratih, dan Ratih pun menerima lamaran dari Angga. Akhirnya mereka menikah. Koda. Mereka berhasil mengatasi semua perbedaan prinsip mereka. Hubungan mereka berakhir dengan cara yang baik, yaitu menikah. Dan pentingnya sholat subuh, karena sholat subuh merupakan salah satu sholat 5 waktu yang paling utama. Banyak juga keutamaan sholat subuh berjamaah. Kebahasaan. Yang pertama, kalau jodoh tak akan kemana. Adegan Angga mengatakan peribahasa ini kepada Ratih saat ia kembali ke Ratih setelah berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, cinta itu buta. Adegan Ratih mengatakan peribahasa ini kepada Angga saat ia sedang marah karena Angga tidak bisa memenuhi permintaannya untuk sholat subuh tepat waktu. Nilai-nilai. Nilai agama. Melakukan ta'aruf, berserah diri kepada keputusan Allah, hingga dibantu agar bisa konsisten menjalankan sholat subuh. Nilai moral, persahabatan yang baik selalu mendukung hal baik, yaitu menolong dan kasih sayang, serta pantang menyerah. Majas. Yang pertama, hiperbola. Mataku terasa kelilipan ketika melihat kecantikanmu. Yang kedua, majas litosis. Saya hanyalah perempuan biasa. Kenapa kamu yakin aku bisa bersanding denganmu? Metafora. Lihatlah di depan kita kantor tua, dan inilah janji ikatan keseriusan dariku. Terimalah cincin dariku. Majas paradoks. Hatimu dan tatapanmu kelihatan bukan untukku. Inilah alasanku untuk mengakhiri hubungan ini.
Yang terakhir, majas ironi. Kamu jangan pacaran, karena itu buang-buang waktu dan menjadi godaan setan untuk melakui pikiran manusia ke jalan yang sesat.